Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Arif di YouTube Kang Arif Learning Method. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Temanya adalah perilaku hidup bersih. Materi ini ada di halaman 120 ya. Karena sekolah di Laraf Islamic School sedang PJJ, teman-teman cukup belajar dari rumah saja. Dan hari ini Kang Arif akan ditemani oleh Aika. Halo, selamat pagi Aika. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum materi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sebelum saya jelaskan tentang perilaku hidup bersih, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira jika teman-teman diberi dua pilihan, hidup di lingkungan kumuh atau hidup di lingkungan bersih, teman-teman lebih milih mana nih? Aika kenapa bingung? Jawabannya jelas, yang sebelah kanan, hidup di lingkungan yang bersih. Kenapa begitu? Karena agama Islam memerintahkan semua umat Islam untuk hidup bersih. Setiap muslim harus selalu hidup bersih. Jika badan kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Mandi, Kang. Iya, kita harus mandi supaya tubuh jadi bersih. Dan semua proses mandi, dari mulai sikat gigi, memakai sabun, sampo, dan lain-lain. Begitu juga kalau kita lihat tumpukan baju kotor, apa yang perlu kita lakukan? Dicuci, Kang. Hebat, tapi mencuci belum cukup. Setelah dicuci, bajunya harus dijemur dahulu, lalu diapakan lagi Aika? Terakhir, disetrika bajunya, Kang. Keren sekali. Tapi itu belum selesai. Ternyata masih ada proses lanjutannya. Ialah dilipat. Dilanjutkan lagi disusun yang rapi di lemari. Banyak sekali prosesnya, Kang. Betul Aika. Kasihan ibu kita kan? Bayangin nih, kalau sudah dirapikan semuanya oleh orang tua. Kita malah berantakin lagi. Kira-kira itu baik atau tidak? Tidak baik, Kang. Sumpel. Nah, jadi kita harus hati-hati ambil baju. Dan jangan mencampur baju kotor dengan baju yang bersih. Sekarang, Kang Arif mau tanya lagi. Kalau habis makan dan masih ada piring dan gelas di atas meja, kita harus ngapain nih? Letakkan di tempat cuci piring, Kang. Betul. Jangan hanya ditinggal di atas meja setelah makan minum, itu tidak baik. Yang paling baik bagaimana, Kang? Kalau bisa, cuci sendiri piringnya. Lalu letakkan yang rapi di rak piring. Itu juga contoh hidup bersih. Tapi, Kang, aku belum boleh cuci piring sama orang tua. Wah iya, kadang kita mau bantu, tapi malah bikin repot. Tapi tenang, teman-teman tetap bisa bantu dengan yang lain. Misalnya nih, membersihkan meja makan. Jika ternyata sama orang tua juga tidak diizinkan, maka setidaknya kita bisa merapikan mainan sendiri, meletakkan peralatan gambar sendiri. Itu juga termasuk perilaku hidup bersih. Sekarang, coba lihat gambar ini. Kira-kira ada yang mau tinggal di ruangan yang kumuh dan kotor seperti ini? Nggak mau, Kang. No. Hehehe, iya, biar rumah kita bersih, rumah kita harus diapain nih? Disapu. Setelah disapu, diapain lagi nih? Dipel juga. Diapain lagi? Buang sampah pada tempatnya. Gitu ya teman-teman? Oke, Kang. Nah,
pertanyaan terakhir nih, apa sih manfaat hidup bersih? Yang pertama, kita jadi sehat. Yang kedua, ruangan kita rapi dan enak dilihat. Jadi orang yang mau masuk itu nggak segan, karena rapi. Yang ketiga, kita disayang Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, kita juga disayang oleh orang tua dan juga semua teman-teman kita akan menyayangi kita. Dan yang paling penting nih, kalau kita hidup bersih setiap hari, kita jadi terbiasa. Contohnya, sebelum makan cuci tangan, sebelum tidur sikat gigi, sebelum sekolah mandi dulu, dan pakai baju yang rapi. Kalau dilakukan terus, itu jadi kebiasaan baik, dan kita akan jadi anak yang bersih dan sehat. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Di video berikutnya, kita akan bahas tentang bersuci. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Arif di Kang Arif Learning Method. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.